Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Mampukan kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sekaligus kami menjadi pelaku buat kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul kesempatan terakhir dari Tuhan agar kita hidup dan diselamatkan. Saudara, begitu orang Kristen dengar judul saya ini, maka hampir semua otak orang Kristen itu langsung bertanya-tanya, bukankah kami sering dengar khotbah para pembicara bahwa Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib itu untuk selamatkan kita? Bukankah dia ketika berkenan mati untuk kita, dia menganugerahkan keselamatan buat kita yang percaya kepada dia, hingga semua dosa-dosa kita diampuni dan kita diselamatkan dia? Jawabnya ya. Tapi saudara, jangan salah faham, Yesus Tuhan kemudian kepada orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada dia harus ngomong secara jujur. Dia bersabda, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, itu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku, maka mereka yang diselamatkan. Artinya, dosa lama kita sampai dengan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai penolong Juru Selamatmu secara pribadi, kamu diampuni. Tetapi kemudian setelah kamu mendapatkan pengampunan,
Saudara dan saya harus tetap mengerjakan keselamatan kita agar supaya anugerah keselamatan itu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dari 3 bacaan. Ini bagian yang pertama lebih dulu, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, ternyata lewat bacaan ini kita disadarkan bahwa masyarakat Kristen Katolik yang ada di dalam gereja kita itu terbelah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama dikatakan ini adalah kelompok orang-orang bijak, gadis-gadis yang bijak. Mengapa? Karena mereka bawa pelita, juga bawa minyak, agar supaya apa? Pelitanya boleh tetap menyala dan terang ini boleh tetap menjadi berkat, bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk orang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dikatakan kelompok orang-orang bodoh. 5 gadis bodoh ini tadi bawa pelita, tidak bawa minyak. Punya potensi, pelitanya padam, minyaknya nggak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kedua kelompok ini sama-sama ngaku kepada Yesus, "Tuhan, aku percaya, aku beriman." Buktinya aku juga datang pada acara yang sama. Untuk apa? Menunggu kedatangan dia. Nah, Bapak Ibu, kesungguhan hati, keseriusan hati, kesetiaan ketaatannya kepada Tuhan dan firman-Nya itu tidak sama. Antara yang bawa pelita dan sangu minyak dan yang bawa pelita dan sangu minyak itu tidak sama. Dan Tuhan menuntut hidupmu harus jadi berkat orang lain. Kamu mesti punya minyak. Supaya apa? Pelita ini boleh tetap menyala, menjadi terang. Dan terang ini menerangi orang lain juga. Yang satunya cuek aja, tidak bawa minyak. Padahal mereka tahu bahwa ini merupakan satu kebutuhan.
yang tidak bisa dihindarkan. Suatu saat minyak ini harus ditambahkan supaya pelita ini boleh tetap menyala. Saudara, sama-sama orang ke gereja, respon hatinya, tanggapan hatinya, keterpautan hatinya kepada Kristus Yesus Tuhan tidak sama. Gereja saya di Kediri itu, di mana saya berjemaat, itu besar Bapak Ibu. Tanahnya 5.000 meter persegi. Gedungnya gede. Yang bagian belakang itu jemaat tertentu yang duduk. Kalau duduk suka nempel kepalanya di tembok. Jadi catnya tembok itu ngecat bekas kepalanya orang-orang itu. Nah, sebelum kita renungkan lagi makna minyak ini apa, kita tonton lebih dulu. Setelah sebuah kecelakaan tragis, jiwa gadis ini dibawa ke tempat yang paling mengerikan, lautan api neraka. Di tengah siksaan api itu, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Ia melihat ibu kandungnya sendiri sedang menjerit dalam penderitaan. Ia menangis histeris dan bertanya, "Mama, kenapa Mama ada di tempat ini?" Malaikat berkata bahwa namaku tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. semasa hidupnya, ibunya memang sering duduk di gereja, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar berpaling kepada Tuhan. Di dalam gereja ia tidur, di luar gereja hatinya dikuasai oleh keserakahan akan uang dan kesombongan, dan mulutnya penuh dengan amarah serta kebencian terhadap orang lain. Lalu malaikat Tuhan muncul dan membawa sebuah peringatan yang keras. Hanya duduk di bangku gereja tidak akan menyelamatkanmu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Gadis itu menangis dengan sangat pilu. Tiba-tiba, ia terbangun dengan terkejut. Ia sedang berbaring di ruang operasi. Air mata mengalir di pipinya. Tuhan Yesus baru saja memberinya kesempatan kedua yang sangat berharga. Itu bukan sekadar mimpi, itu adalah peringatan dari surga. Sejak hari itu, ia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan ibunya. Ia mulai mencari Tuhan dengan hati yang benar-benar bertobat. Saudara-saudariku, jangan menunggu sampai napas terakhirmu baru mau berubah. Jangan biarkan orang yang kamu kasihi akhirnya pergi ke tempat yang salah. Jadikan video ini sebagai peringatan kasih dan bagikan kepada orang-orang yang kamu pedulikan. Amin. Boleh sama-sama saudara datang ke gereja, pertanyaannya sederhana. Apakah kau punya kerinduan kepada Yesus Tuhan dan firman-Nya? Saudara, percuma engkau datang ke gereja hanya untuk memenuhi tuntutan orang lain yang sedang nonton kamu. Mungkin Anda merasa aku orang Kristen. Tetanggaku tahu aku Kristen. Kalau aku minggu dan keluar nenteng Alkitab, apa kata mereka? Sehingga mau tidak mau, aku harus tampil sebagai seorang yang rohaniawan. Bawa Alkitab dengan pakaian yang rapi, aku keluar dari rumah, syukur-syukur tetanggaku ini bisa tak sapa. Supaya mereka bertanya, "Bu, Pak, Anda kemana?" "Saya mau ke gereja." Padahal hatimu belum tentu ada di sana. Saudara, minyak punya makna. Hubungan pribadi kita dengan Allah yang senantiasa kita bina, kita bangun, kita rajut semakin dekat, semakin harmonis, semakin intim, semakin kita mengasihi Dia. Itu minyak. Sehingga ketika kita bergaul dekat dengan Allah, kita seperti pelita yang menyala dan menjadi terang
untuk sekeliling kita, hingga mereka yang tinggal di dalam kegelapan itu datang kepada terangnya yang sejati. Sedangkan mereka yang tidak peduli dengan minyak itu tadi adalah orang yang tidak mau membina relasinya, hubungan intimnya dengan Allah, sehingga hidupnya juga tidak bisa jadi panutan buat orang lain. Yang sementara waktu mungkin mereka tinggal di dalam kegelapan, mereka tidak tertarik. Kristen kok kayak begini. Saudara, saya pernah berkhotbah kepada satu gereja. Saya bilang, Yesus itu kepingin saudara dan saya itu jadi muridnya, yang berbuah lebat untuk kemuliaan Bapaknya, sehingga engkau layak disebut sebagai murid. Dan murid itu beda dengan pengikut. Walaupun pengikut itu dihargai juga oleh dia, karena tidak memusuhi Kristus. Tetapi murid punya nilai lebih. Seorang murid punya cita-cita. Aku kepengen belajar kepada Yesus yang Tuhan dan guruku ini tadi, supaya aku bisa menjadi seperti dia. Konsekuensinya, dimanapun guruku berada, aku di situ. Tapi kalau pengikut, dia boleh milih. Oh, acara ini tidak enak, aku tidak teko. Oh, acara ini tidak senang, aku alasan tidak datang. Saya bilang kepada gereja di mana saya khotbah, jika mungkin kamu punya 3 andalan WL yang kamu bina dari dalam sendiri, jadi WL bagus-bagus, kamu bisa bedakan dia pengikut atau murid Kristus. Caranya gimana? ABC, ibu A, ibu B, ibu C sama-sama WL-nya. Ibu A tugas. Kalau ibu B dan C tidak tugas, tidak datang, dia bukan murid, pasti bukan murid. Dia cuma pengikut. Hati-hati. Jangan-jangan Anda akan ngalami nasib setragis ibu yang tadi datang ke gereja hanya untuk tidur. Datang ke gereja, pulang tidak dapat apa-apa. Di luar dia lakukan perbuatan yang tidak sama dengan firman Allah. Sehingga apa? Dia tidak punya minyak. Dia tidak bisa memancarkan terang kasih Kristus untuk sekitar dan sekeliling dia. Sehingga orang tidak merasa terberkati lewat kehidupan orang ini. Dan hati-hati Bapak Ibu, jika engkau bukan orang yang bisa berbuah setelah menerima anugerah keselamatan, firman Tuhan bilang 1000% kamu mati, kamu pasti binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan yang kedua, Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, kemudian ayat 20 dan 21. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Garis bawahi. Bukan musim buah ara, di garis bawahi. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.
Saudara, ada banyak kata-kata yang menarik untuk kita cermati. Yesus Tuhan lapar, berarti dia punya kebutuhan untuk makan. Dia lihat ada pohon ara. Dia datangi pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara ini menarik. Daunnya rimbun, tampilannya bagus. Dia datang ke sana. Dia ingin dapatkan buahnya supaya dia makan buah dari pohon ara tersebut. Tetapi ada kalimat yang bilang, saat Tuhan Yesus datang di depan pohon ara tadi, bukan musim buah ara. Muridnya heran. Yesus marah. Yesus mengutuk pohon ara ini dan dia bilang, mulai hari ini jangan ada orang lagi yang makan buah dari kamu. Petrus dan teman-teman itu berpikir, guruku kok aneh. Bukan musim pohon ara. Ya jelas tidak ada buahnya. Tetapi mengapa Tuhan dan guruku harus mengutuk pohon ara ini? Saudara, hati-hati, ini ditujukan kepada siapa? Kepada Kristen yang tampilnya bagus. Daunnya rimbun, kelihatan pohonnya sehat. Orang lihat dari kejauhan aja sudah senang. Sehat ini. Padahal yang dibutuhkan bukan daun, tetapi apa? Buah. Setelah didekati, loh, yang rimbun, yang baik, yang kelihatan sehat, cantik tadi cuma daun. Wajar Sang Pencipta bilang, mulai hari ini jangan ada seorang pun yang makan buah dari kamu. Dan besoknya ketika rombongan Tuhan Yesus melewati pohon itu tadi, Petrus ingat, loh Tuhan, pohon ara yang kemarin sampean kutuk itu kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya sebagai orang Kristen? Di tengah-tengah perilaku Yesus Tuhan yang aneh, bukan musim pohon ara, minta ada buahnya. Ini bukan saatnya berbuah. Beda kalau dengan pisang. Setiap hari kita mau makan pisang, bisa. Ini tidak bisa. Ada waktunya pohon ara itu berbuah dan bukan saatnya. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, jika engkau murid, jika engkau adalah orang yang sudah tak selamatkan, kamu wajib berbuah dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali. Jangan terus itu ngomong, Tuhan, aku lagi tidak baik-baik saja. Bukan. Tuhan tidak mau itu. Dalam keadaan apapun, kamu siap berbuah. Perjamuan kasih yang hari ini saya adakan perdana. Salah satu ladang Anda bisa berbuah. Mengapa? Karena di dalam perjamuan kasih diundang juga, hai engkau yang merasa diberkati lebih, engkau boleh datang dengan bawa makanan yang lain, jajan yang lain, untuk digelar bersama-sama, dinikmati bareng-bareng setelah ibadah. Dengan demikian, kamu menjadi berkat untuk orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau tidak jadi berkat dalam situasi apapun, maka dia akan bilang, mulai hari ini jangan ada orang yang makan buah dari kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Ternyata orang tidak cukup hanya bilang, Tuhan terima kasih, engkau sudah berkenan mati di atas kayu salib demi dosaku. Tidak cukup, Bapak Ibu.
Kenapa? Karena setelah dosa kita dihapus, dilunaskan oleh kita, oleh Tuhan, giliran kita menentukan nasib kita selanjutnya. Apakah kita mau tetap ikut kepada firman-Nya, berbuat untuk kemuliaan Dia, atau kita tidak berbuat dan kita ditebang oleh Dia dan dibakar. Saudara dikasih oleh Tuhan, ajaran yang bilang sekali anugerah keselamatan diberikan, hidupmu miring ke kiri, hidupmu miring ke kanan, kamu tetap diselamatkan, 1000% keliru, 1000% salah. Kenapa? Karena keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya Dia di atas kayu salib itu bisa terhilang dari kita ketika kita tidak mengikut akan Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, di zaman sekarang ada begitu banyak orang Kristen yang seperti pohon yang rimbun ini tadi. Tampilnya cantik sekali. Bagaimana nggak cantik? Bandul kalung aja seperti lambang salib. Betul? Tato aja salib. Padahal tato nggak boleh, jangan perajat kulitmu. Nggak boleh. Tapi sekarang alasannya apa? Tato ini kan produk seni. Orang Kristen tato salib. Bandul salib. Nenteng Alkitab. Kesandung dikit sudah langsung dalam nama Yesus. Waduh. Kesandung kumplung Indomelek aja dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka ini adalah orang yang hatinya itu mengasihi Yesus, siap berbuat dalam kondisi apapun, atau milih-milih pelayanan ini, yang ini aku tidak suka, aku tidak mau, yang ini aku mau. Bagian dekor Natal aku mau, tapi begitu setiap tahun suruh dekor Natal mulai teriak, kok aku terus, betul ya? Saudara, Anda adalah orang yang dipilih Tuhan. Ini anugerah, jangan ditolak. Tuhan punya banyak orang bisa dekor, tetapi kenapa Tuhan kok senang pakai kamu? Karena kamu berkenan di hati Tuhan. Jangan nolak, kok aku terus? Apa tidak ada yang lain? Anda jangan nangis ketika Anda tidak dipakai. Saudara, hati-hati. Tuhan mau pakai kita, itu anugerah. Kenapa? Karena ada orang lain yang lebih hebat dari kita, siap menggantikan kita ketika kita bilang seperti itu. Tuhan mau pakai kamu, oleh karena apa? Dia melihat isi hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati orang Kristen. Jangan cuma menang penampilan saja, tapi hatinya tidak lengket dengan Yesus Tuhan. Hati-hati. Mengapa? Karena anugerah keselamatan yang Dia berikan itu melebihi dari hidup kita. Kita tidak mampu bayar semua dosa kita. Kita tidak mampu. Dan ketika kita menjadi anak, bukan berarti kita bisa bebas dari dosa. Enggak. Kita lihat dari siapa? Dari Daud. Tuhan bilang kepada Daud, aku berkenan. Daud melakukan semua apa yang aku kehendaki. Berarti Daud itu istimewa di hati Tuhan. Tetapi Tuhan melihat juga Daud manusia yang lemah, yang punya dosa macam-macam. Tetapi istimewanya Daud adalah begitu dia berbuat dosa, dia punya kepekaan. Tuhan, aku salah, ampuni aku. Itu Daud. Tidak sama seperti orang zaman sekarang. Pendeta begitu salah, dia bilang,
aku disolimi, aku difitnah, cari pengacara, begitu kan? Kalau pendetanya punya duit, pengacaranya bisa 2, bisa 5, macam-macam ya, untuk membela bahwa dia tidak bersalah. Daud nggak seperti itu. Begitu Nabi Nathan bilang, itu kamu yang telah selingkuh dengan Batseba dengan membunuh Uria suaminya, Daud langsung mengoyakkan jubahnya dan dia bilang, Tuhan, ampuni aku, keliruan. Bahasa tubuh Tuhan ngampuni dosa Daud dengan mendudukkan Salomo dari anak yang lahir dari rahim Batseba, istri yang dulunya selingkuh, di atas tahta Daud. Ini adalah bahasa tubuh Tuhan. Dosamu selingkuh sudah tak ampuni, tetapi buah daripada benih yang kamu tabur tetap kamu harus bayar. Tuhan bilang, oleh karena kamu mengambil Batseba dengan pedang, maka mulai hari ini keturunanmu tidak akan terlepas dari pedang. Anaknya saling berselisih satu dengan lainnya. Bahkan Daud sempat mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini adalah dosa yang dia tetap harus tanggung, akibat yang dia tetap harus jalani. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih tetap mengampuni Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kepada orang Kristen yang belum mampu berbuah, Tuhan berikan kesempatan terakhir supaya kamu bisa hidup dan diselamatkan. Manfaatkan yang terakhir ini, jangan kelewatan. Jangan terus nanti kalau sudah sakit, stroke apa-apa, Pak Kris datang menjenguk dan mendoakan terus janji, Pak Kris kalau saya nanti sembuh, saya akan melayani Tuhan. Pak Kris mesti jawab, ndak usah Bu, malah repot nuntun sampean. Ya, ndak usah. Di sini iso melayu, ora gelem ngelayani. Iki begitu bar stroke, kadang didatangi dengan sahabatnya, loh ibu kemana? Anaknya jawab, ibu belajar jalan. Wajib belajar harus ngelayani Tuhan. Orang usah wis, malah ngerepoti Pak Kris, ndak usah cari sing jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 13 ayat 6 sampai 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Gombal oleh nyowo, percuma ya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ini adalah kesempatan terakhir. Koreksi diri. Koreksi. Tuhan, aku sudah berbuah belum? Untuk kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Ini terakhir. Kalau saudara tidak berbuah, pendeta sampean, khotbah ini kan mencangkul tanah di sekelilingnya. Khotbah ini kan memberikan pupuk supaya kamu berbuah. Kalau ini tidak mempan, pendeta ini ngomong apa? Dah Tuhan, lek sampai
dalam waktu 1 tahun lagi wis tak cangkul, sudah tak kasih pupuk, pancet ndak berbuah, tebangan wis dibakar wis. Percuma, daripada ngebek-ngebeki kebun anggur, tebang. Saudara, Anda yang bisa nilai dirimu sendiri, saya tidak tahu kehidupan sampean. Koreksi dan sendiri. Apakah Anda sudah berbuah untuk kemuliaan Allah bagi sesama yang lain? Banyak orang bilang, apa yang bisa kuberikan menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan? Aku bukan orang kaya. Saudara, jadi berkat bukan soal kaya atau tidak, soal hati. Terkadang ada orang tidak kaya, tapi kebetulan rumahnya itu yang depan agak lebar, ada di gang buntu. Kesempatan dia jadi berkat. Berkat untuk apa? Kalau ada motor masuk kena digawe puter, gitu. Ngerti? Lah kok digawe waktu? Ngerti ya, Pak? Dikasih batu supaya apa? Tidak dipakai puter mobil yang masuk. Saya sering itu ngedumel. Mengarep kesempatan jadi berkat orang gelem. Apa beratnya? Hanya orang mundur saiki balik ngene tok gak oleh. Dikasih batu gede-gede. Pernah ndak lewat ini? Kudu diseneni orang seperti ini. Kenapa? Ini pasti tidak bisa berbuah. Durung ngekei duit, ijik ngekei kesempatan puter bokongnya mobil ini, itu tidak boleh. Saudara dikasih oleh Tuhan, koreksi dirimu, sudah atau belum? Saudara bisa jadi berkat walaupun Anda bukan orang kaya. Saudara, Yesus Tuhan bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ini salah satu ladang saudara berbuah. Saudara kan orang kalau sederhana hidupnya, seperti saya dulu. Saya kalau lahir dari keluarga miskin, jadi makanan orang miskin saya itu apa? Mesti senengannya kalau jangan kudu pedes. Biar apa? Biar awet. Wes masih anak cilik barang tidak mungkin dimasaknya. Kamu ya yang tidak pedes dah, wes podo wes. Belajar pedes ya. Jangan dikai pedes. Ditambahi biar agak lahap iwak asin atau ndok asin atau kecap, kerupuk itu wajib. Kerupuk rentengan itu tadi, plastikan itu tadi. Sampai regane kerupuk itu apa? Itu mulai piro kayak mudah tadi piro apa? Sedang dikasih oleh Tuhan. Jamin apa yang kau makan belum tentu habis. Makanya muncul kata-kata orang Jawa. Jangan belendrang ini luwih enak. Saudara bisa bagikan belendrang itu. Tetanggamu yang miskin bisa dikasih tahu, Bu, sampean gelem. Aku nak belendrang kok kacang terong, gelem es. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Enak sego didik tapi wadang gelem, ya wis. Kukusan mana diri. Anda bisa. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Saudara bisa koreksi di dalam lemari saudara. Tidak semua pakaian itu ternyata suka kamu pakai. Orang itu punya kebiasaan, Bapak Ibu. Pakaian yang kroso di kulit enak itu digawe bolak-balik sampai suwe-suwe kabeh. Mau dibuang aja geger ambek bojone. Aja iki enak ya, aku lek turu gawe iki iso bangkok iki.
Saudara. Tapi seringnya manusia apa? Yang berkelebihan. Kalau dia habis belanja pakaian banyak, dimasukkan di lemari gantungnya, tidak cukup, yang lainnya kan diturunkan, tidak segera diberikan kepada yang membutuhkan. Golek dosi rokok udah garam ya, lempiti, ya dilempiti, diflakban. Nanti mbuh tahun piro nek eling baru didum nih, gitu Bapak Ibu. Nanti kalau mau ngedum jadi dilihatin, nah iki wapi eman loh, ijek eman mana, Bapak Ibu. Kebacut tuh manusia. Mau belum tentu dipakai, belum tentu dipakai. Yang dipakai itu yang tertentu, yang sampai kaos itu so suwek-suwek kabeh. Kaos gulon ini so kekrep-kekrep kabeh. Kadang digandoli anaknya bisa menikah. Itu yang sering dipakai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia pun bilang ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Orang punya kepekaan sosial, itu zaman neneknya kita dulu. Rumah orang yang cukup berada, depannya itu dikasih kendi. Pernah lihat? Dikasih kendi, ya, entah itu ada 5 atau 6 juga jejer-jejer itu. Mereka sengaja menyediakan pedagang dari gunung itu tadi yang bawa areng, bawa kates, bawa ketela, bawa daun pisang. Kalau haus langsung ambil di sini, glek 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 glek, dan oleh tuan rumah masih dikontrol. Bikin teh di sini lagi. Zaman sekarang ada? Tidak ada. Ngombe bayar. Materialistis. Ngombe bayar. Saudara, mana budaya itu? Yang sudah baik kenapa harus terhilang? Tidak menjadi lebih baik lagi. Kita lebih cenderung ngurusi diri kita sendiri. Tetapi kalau bicara tentang firman, tentang kasih, orang Kristen nomor 1. Tetapi pada saat ada bencana alam, waktu nih kita harus nyumbang meringankan hidup mereka. Orang Kristen yang biasa bilang tentang kasih itu tiarap semua. Wes, kan gak nyumbang, gak tak doa nih doa. Yo doa gak banyak. Orang Kristen sudah dikasih oleh Tuhan. Ini orang haus. Saudara, dulu orang suka nolong orang. Kalau ada orang bawa barang yang berat, kemudian dia tidak kuat dorong naik, tidak usah diminta. Yang lihat itu lari, naik jembatan gini, sepeda bawa, kates ini kan berat, semua itu turun mendorong. Sudah Pak, tidak usah turun Pak, wah ini dorong. Sekarang enggak, Bapak Ibu. Cuma nonton, begitu orang ini jatuh, diambil nih handphone, di video. Betul ya? Betul ya? Di video langsung di-share di WA group. Terjadi di jalan ini seorang bapak ini. Dikai story mana? Zaman sekarang. Bahkan melewati bapak yang jatuh itu tidak memberikan kata-kata yang menghibur, malah ngomong, Pak kurang ngabot, kurang ngabot Pak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan tadi.
bukan berarti anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara dan saudara sudah terima menjadikan 100% saudara selamat. Tidak. Dia bilang, kalau dia tidak berbuah, tebang saja. Buat apa? Dia hidup percuma di tanahku, tidak menghasilkan apa-apa. Tebang saja. Oleh karena itu, malam ini kita mau pulang. Tujuannya apa? Ngoreksi diri sendiri. Aku sudah berbuah belum? Untuk orang lain, demi kemuliaan Allah. Mungkin tetanggaku, mungkin sahabatku. Zaman sekarang, ekonominya lagi tidak baik-baik saja. Banyak PHK. Istri saya cerita dengan saya dengan menangis. Nganterkan cucu saya di Ciputra. Cucu saya yang paling kecil 3 tahun, perempuan, sekolah model. Tujuannya kita supaya dia berani tampil di hadapan orang. Cewek. Pada waktu nunggu cucunya, ada seorang emak-emak AI, usia kurang lebih sama dengan saya, mungkin kepala 7 di atasnya. Dia lagi bagikan kartu nama. Di kartu nama itu ada tulisannya bahwa dia adalah guru bahasa Mandarin, sedang cari murid. Istri saya mau adulan sakno. AI di atasnya kita. Dia di Ciputra bagi no itu. Artinya apa? Betapa sulitnya dia dapatkan murid untuk nafkah dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin di tengah-tengah tekanan itu, ada keluarga-keluarga tertentu, mungkin sehari makan cuma 1 kali. Mungkin makan cuma 2 kali. Saudara, ini adalah ladang perjamuan kasih melatih saudara dan saya. Tanggal 13 Agustus ada perjamuan kasih lagi ketika saya yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu benang merah ketuhanan Yesus. Jangan tidak hadir. Yang merasa diberkati, bawa jajan, bawa masakan yang lain. Tanya sama Pak Kris, hari ini menu utamanya apa? Hari ini soto Betawi. Ya. 13 Agustus apa? Jangan sama, supaya beda. Bagaimana kalau lebih, Pak Roni? Gowo plastik bagikan kepada sahabat yang memerlukan. Panitia gimana? Panitia lek duitnya wis akeh ora usah gowo kresekan. Ndak usah. Bagikan kepada yang memerlukan. Biasanya saya ngada itu panitia nonton konsumsi sebegitu banyak bareng turah, gayane panitia ngedumel. Lah yo mesti omong yo aja akeh-akeh, tapi dilepokne tase terus. Iman timbul bukan karena keresekan. Iman timbul karena firman Allah. Oleh karena pendengaran kita kepada firman Allah. Oleh karena itu, kita pulang, kita koreksi. Apakah saya sudah jadi berkat untuk sesama demi kemuliaan Tuhan. Supaya kita semakin yakin bahwa apa yang tak lakukan sesuai dengan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi.